Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Fatimah Huta Barat SPD serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato mengenai kerusakan alam. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini banyak faktor-faktor kerusakan alam yang terjadi akibat ulah manusia yang tidak peduli akan lingkungannya. Contohnya, masih banyak orang-orang yang sering membuang sampah sembarangan, dan banyak juga orang-orang yang membangun pabrik yang menghasilkan limbah beracun demi keuntungan mereka pribadi. Dan melalui pidato ini, saya ingin menjelaskan mengenai dampak dari kerusakan lingkungan agar kita lebih waspada akan dampaknya dan lebih baik lagi dalam menjaganya. Hadirin yang saya hormati, kalau berbicara mengenai kerusakan alam di Indonesia, pasti tidak akan ada habisnya. Bahkan alam di Indonesia sudah banyak yang rusak. Misalnya belum lama ini terjadi kebakaran hutan di daerah Kalimantan pada tahun 2019. Tercatat titik panas pada tanggal 12 September 2019 di beberapa wilayah, antara lain 1.865 titik di Kalimantan. Kebakaran itu telah menghanguskan 875 hektar hutan di Kalimantan. Angka tersebut memang luar biasa, tapi bayangkan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari kebakaran tersebut. Menurut data Air Quality Index, kualitas udara di Kalimantan pada saat itu mencapai 457. Angka tersebut memang luar biasa. Angka tersebut menandakan bahwa udara di sana pada saat itu sangat berbahaya dan beracun apabila dihirup oleh manusia. Kebakaran ini juga membuat satwa hutan di Kalimantan mati terbakar, dan ada juga yang kehilangan tempat tinggalnya. Menurut warga setempat, kebakaran ini merupakan ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Selain kebakaran hutan, kerusakan alam di Indonesia juga terjadi di laut. Sebagian besar laut di Indonesia sudah tercemar oleh limbah plastik. Limbah plastik ini sangat berbahaya bagi binatang yang hidup di laut. Limbah plastik ini dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran ini banyak terjadi karena limbah industri, pengecatan kapal, reklamasi, limbah rumah tangga, kegiatan pelabuhan, dan kegiatan pelayaran. Sumber pencemaran laut yaitu limbah domestik mencapai 75%, limbah perkantoran dan daerah komersial mencapai 15%, dan limbah industri mencapai 10%. Belum lama ini sekelompok peneliti juga telah menemukan bukti bahwa mikroplastik dan serat plastik ternyata terakumulasi pada kotoran manusia. Artinya setelah hewan memakan sampah plastik, manusia kemudian ikut menelannya. Contohnya melalui ikan, udang, lobster, dan lain-lain. Dampak sampah plastik sangat luas, bukan? Tapi di Indonesia sudah ada beberapa tempat konservasi laut dan terumbu karang untuk menjaga kelangsungan hidup binatang laut dan terumbu karang. Contohnya di Wakatobi dan Derawan. Selanjutnya adalah kerusakan yang sering terjadi di kota-kota besar, yaitu banjir. Sepertinya kita sudah tidak asing dengan bencana ini, bahkan kita sering terkena banjir, bukan? Banjir yang menenggelamkan pemukiman sangat merugikan warga, mulai dari perabotan yang tenggelam sampai kendaraan motor juga ikut tenggelam.
Banjir ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor alam dan kedua akibat ulah manusia. Faktor alam menyebabkan banjir karena hujan deras yang turun terus-menerus, seperti banjir yang terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan hujan deras yang mengguyur kota Jakarta selama 24 jam saat malam tahun baru. Kalau ulah manusia pasti sudah banyak yang tahu, yaitu membuang sampah sembarangan. Ya, lagi-lagi buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, yaitu bisa jadi di sungai atau di got, menyebabkan saluran air tersumbat dan menghalang air untuk dialirkan, sehingga air hujan yang harusnya mengalir menjadi menumpuk ke atas dan menyebabkan banjir. Sangat miris bukan? Melihat kondisi alam negara kita yang sudah rusak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk membantu mencegah kerusakan alam dan memperbaikinya jika bisa. Ada banyak cara untuk mencegahnya, seperti dengan membuang sampah sembarangan, itu hal yang paling mudah, dan memisahkan sampah berdasarkan golongannya. Mengurangi penggunaan sampah plastik karena sampah plastik sudah sangat susah diurai dan berbahaya juga bagi hewan laut. Mengurangi penggunaan plastik bisa dengan membeli sedotan yang bisa digunakan kembali, contohnya sedotan yang stainless steel atau sedotan bambu atau sedotan kertas. Membawa botol minum sendiri, tidak menggunakan botol plastik, dan membawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Sekarang sudah ada beberapa restoran atau kafe yang mengurangi penggunaan plastik demi mencegah Indonesia dari kerusakan lingkungan, tapi sayangnya masih banyak yang tetap menggunakannya. Oleh karena itu, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan penggunaan sampah plastik demi mencegah kerusakan lingkungan. Kita juga bisa memperbaiki kerusakan alam dengan melakukan reboisasi pada hutan gundul akibat penebangan liar dan kebakaran hutan. Kita bisa ikut organisasi-organisasi peduli lingkungan untuk ikut menanam pohon di hutan yang gundul dan membantu warga yang tinggal di daerah kebakaran yang terkena dampaknya dengan memberikan bantuan logistik dan membangun posko. Jika kalian tidak bisa ikut serta dalam organisasi tersebut, kalian juga bisa ikut berpartisipasi dengan gotong royong membersihkan sampah di lingkungan kalian. Banyak daerah yang sudah menerapkan gerakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan ini. Kalian juga bisa ikut membantu dengan membuang sampah pada tempatnya dan buang sampah yang ada di jalan ke tempat yang seharusnya. Untuk itu, marilah kita perbaiki lingkungan alam. Kita tercinta demi masa depan yang lebih baik. Sekian dari pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.